Kasus yang akan kita bahas ini lagi-lagi kehamilan yang disebabkan oleh hal yang sangat-sangat di luar nalar. Ada seorang perempuan, dia mengandung gara-gara kena hujaman sajam setelah dia memuaskan pacarnya lewat mulut. Dokter, perawat, semuanya bingung luar biasa. Awalnya mereka juga nggak percaya, tapi akhirnya setelah diperiksa memang itu satu-satunya penjelasan kenapa perempuan ini bisa mengandung. Teman-teman tonton videonya sampai habis. Karena jujur, saya sendiri awalnya nggak percaya. Dan sampai sekarang juga saya masih bingung dengan kasus ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang perempuan, kita sebut saja inisial A, usianya baru 15 tahun. Dia datang ke IGD dengan kondisi perut yang terluka parah. Katanya beberapa jam sebelum itu dia baru aja terjebak di tengah-tengah perkelahian antara pacar baru dan juga si mantan pacarnya. Ya salah, jelas segitiga katanya. Jadi mereka sedang ada di bar dan tiba-tiba aja kedua laki-laki ini saling tantang sebelum akhirnya mulai berkelahi. Dimana salah satunya membawa sajam. A mencoba melerai tapi akhirnya dia malah terluka di bagian tangan waktu mencoba menangkis sajam yang diayunkan secara sangat-sangat membabi buta. Dan bonusnya nih, A malah kena hujaman di bagian perut. Luka sajam di perut ini menembus sampai ke lambung dan lambungnya sampai bocor di dua bagian. Singkat cerita, setelah masuk IGD malam itu A dioperasi. Untungnya semua berjalan lancar. A harus dirawat inap selama 10 hari sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Nah, 278 hari setelahnya, A datang lagi ke rumah sakit yang sama, sekali ini dengan keluhan nyeri di perutnya. Dan perutnya membengkak bukan gara-gara infeksi. Ketika diperiksa, A dalam keadaan mengandung dan uterusnya berkontraksi, pertanda sebentar lagi dia akan bersalin. Anehnya, A tuh mengaku dia tuh nggak pernah sekalipun memeriksakan kehamilannya gara-gara dia nggak tahu dirinya hamil. A tuh bersikeras, dia bilang ke dokter, ke perawat, ke keluarga yang mengantar, kok nggak pernah sekalipun dia melakukan hubungan intim sebagaimana mestinya. Udah pastilah awalnya mau dokter, perawat nggak percaya. Mereka mengira A ini mengarang cerita gara-gara ngerasa bersalah. Karena gimana pun juga, A itu hamil di luar pernikahan. Nah, tapi ketika tim medis melakukan pemeriksaan, barulah di situ mereka kaget. Karena mereka nggak menemukan adanya lubang alat intim yang normal pada tubuhnya A. Area luar sistem reproduksinya itu hanya menunjukkan kayak semacam lekukan lesung pipit yang mana itu buntu. Bener-bener loh teman-teman, tertutup rapat di bawah lubang kemihnya. Jadi A tuh bisa aja berkemih, tapi nggak tahu nih, dia nggak mungkin bisa yang namanya datang bulan, apalagi sampai bersalin. Dan A mengalami kondisi yang disebut dengan atresia vagina distal, kelainan bawaan di mana bagian bawah saluran peranakannya itu nggak pernah terbentuk. Rahim dan serviksnya terbentuk normal, tapi jalan keluarnya tuh nggak ada. Kelainan ini terjadi pada satu, mungkin dari ribuan bahkan jutaan perempuan, di mana pelat organ intimnya itu gagal membentuk saluran terbuka selama masa perkembangan di dalam kandungan, atau mengaku akhirnya kalau dirinya udah lama sadar tentang kondisi fisiknya ini sejak dia beranjak remaja. Dia tuh nggak langsung meriksakan diri ke dokter gara-gara malu. Ditambah lagi keluarganya memang nggak terlalu aware dengan kesehatan. A itu merasa dia nggak pernah haid, tapi setiap bulan dia selalu merasa ada nyeri di bagian perut bawahnya. Yang A alami ini disebutnya dengan amenore atau nggak mengalami haid sama sekali. Nah, nyeri perut bawah yang A alami ini bahayanya teman-teman, bisa aja disebabkan cairan haid yang nggak bisa keluar dan akhirnya menumpuk di rahim. Nah, setelah punya pacar dan pacarnya itu memang pernah mau mencoba melakukan hubungan intim tapi gagal. Akibatnya A bilang dia hanya memuaskan pacarnya menggunakan mulut.
Dan dia kaget, bukan main kaget, sendiri yakin dia tuh nggak akan bisa mengandung. Dokter, perawat langsung melakukan operasi sesar karena saya tuh sudah dekat-dekat waktu bersalin. Buah hatinya A pun keluar, adalah seorang putra, selamat, sehat, berat badan 2.800 gram. Nah, waktu dioperasi nih kelihatan kalau uterus atau rahimnya itu berkembang normal, ada indung telur. Nah, tapi setelah mulut rahim hanya ada saluran sepanjang sekitar 2 atau 3 cm. Setelah itu buntu sama sekali. Saluran peranakannya A berhenti sampai di sana. Semua tenaga medis kebingungan karena nggak mungkin nih A melakukan hubungan intim secara normal tapi kok bisa hamil, bisa ada sel telur dibuahi oleh mani laki-laki. Akhirnya pelan-pelan A pun diwawancarai oleh seorang perawat wanita. A bilang kok dia tuh sadar dia punya kelainan di organ intimnya dan itu jadi penyebab dia dan pacarnya hanya bisa saling memuaskan dengan menggunakan mulut. Sejak remaja A bilang saya tuh nggak pernah sekalipun datang bulan tapi ya kadang-kadang ngerasa nggak enak di perut bagian bawah saya. Nah, teman-teman, waktu ditanya kapan terakhir kali A dan pacarnya melakukan aktivitas intim, A bilang, di hari yang sama ketika saya terkena hujaman sajam di bagian perut gara-gara pacar saya bertengkar dengan mantan pacar saya. Nah, jadi memang sebelum A dan pacarnya pergi ke bar, mereka sempat mesra-mesraan dan A kemudian memuaskan pacarnya menggunakan mulut. Pacar A mengeluarkan mani mulutnya A dan tertelan. Setelah itu A dan pacarnya pun pergi ke sebuah bar. Nah, di sana terjadilah pertengkaran antara pacar barunya dan si mantan. Mereka berkelahi, A terkena hujaman sajam di bagian perutnya yang menyebabkan lambungnya sampai bolong. Dokter dan perawat akhirnya sampai ke satu keputusan yang satu-satunya bisa diterima, teman-teman, yaitu waktu A kena hujaman sajam, lambungnya kan bocor. Isi lambung A yang masih mengandung mani pacarnya kemudian masuk ke organ reproduksi melalui rongga perut. Udah pasti banyak banget yang mendebat, tapi gak ada penjelasan lain yang masuk akal. Sekarang kita pelan-pelan bedah secara ilmiah. Gimana nih caranya? Sel mani itu yang masuk ke saluran pencernaan bisa membuahi sel telur yang ada di rahimnya A. Jadi secara umum, lambung manusia itu ada lingkungan yang punya tingkat keasaman yang tinggi. pH-nya sekitar 1,5 sampai 3,5. Tapi waktu kejadian nih katanya dokter bedah, gak ada sama sekali makanan di dalam perutnya A. Perutnya kosong. Karena kondisi perutnya inilah, tinggi produksi asam lambung pasien berada pada titik yang paling rendah. Di sisi lain ya teman-teman, cairan air liur manusia itu punya kadar pH yang cenderung netral atau sekitar 6,7. Nah, ini justru bersifat melindungi sel mani. Mani yang baru aja ditelan belum sempat dirusak oleh asam pencernaan ketika sajam tadi dinding lambungnya A. Akibatnya, cairan mani yang masih aktif tersebut bocor keluar dan kemudian tumpah ke dalam rongga perutnya A. Disinilah teman-teman, kekuatan biologis dari sel mani pacarnya A tadi diuji. Jutaan sel tersebut mulai berenang bebas di dalam cairan rongga perutnya A. Selnya bergerak menuju organ reproduksi yang sebenarnya masih berfungsi dengan normal di bagian dalam panggul. Dan kok ya pas banget gitu. Ketika itu pasien sedang dalam masa subur, sedang mengalami ovulasi. Indung telurnya melepaskan sel telur. Kebayang gak sih? Sel telur manusia itu hanya bisa bertahan sekitar 12-24 jam setelah ovulasi. Kalau nggak segera dibuahi, maka sel telurnya akan diserap lagi oleh tubuh. Dan pas banget loh, waktu itu sedang ovulasi, sel mani pacarnya kemudian membuahi sel telurnya A. Memang A tuh nggak punya saluran peranakan di bagian luar, tapi ingat, rahim dan indung telurnya semuanya normal. Indung telur A tetap memproduksi sel telur, tapi entah gimana caranya tubuh A bisa memberikan jalan buat mani pacarnya tadi untuk melakukan proses pembuahan. Jadilah A mengandung. Dan teman-teman, ini saya yakin bukan sekedar kebetulan, tapi semacam anomali di mana batas-batas sistem organ tubuh manusia seakan-akan dipertanyakan. Secara teori kedokteran, peristiwa ini disebut juga dengan impregnasi atau proses penyusupan melalui saluran pencernaan. Banyak banget ahli medis dunia sempat meragukan kasus ini. Mereka nganggap itu mirip dengan legenda urban
atau malah cerita fiksi. Tapi kasus ini nyata teman-teman, tercatat di Jurnal Kedokteran tahun 1988. Nah, setelah putranya A lahir, kedua orang tuanya A bisa menerima keadaan kalau memang putri mereka itu mengandung dan sudah punya seorang putra, dan pacarnya A juga setuju untuk kemudian merawat putranya. Nah, tapi masalahnya belum selesai sampai di sini. Setelah A bersalin, dokter memeriksa lagi hasil wawancara A dengan suster. Mereka khawatir waktu mendengar A tuh nggak pernah sama sekali haid, tapi sebulan sekali ngerasakan ada nyeri dan gak enak di bagian perut bawahnya. Ditambah lagi, hidung telurnya A tuh berfungsi dengan sangat-sangat normal. Setelah bersalin, A bilang kok dia tuh merasa nyeri di perut bagian bawahnya. Dokter khawatir jangan-jangan ada penumpukan cairan haid dan juga yang tertahan di dalam saluran peranakannya A yang mampet tadi. Mereka kemudian melakukan tindakan bedah berupa pembuatan saluran dari antara uretra dan juga saluran pembuangannya A. Kelihatan nih, memang saluran peranakannya penuh dengan cairan haid yang sudah sangat-sangat lama. Dan juga ada saluran tersebut dibiarkan selama 2 minggu dengan harapan nanti dan cairan lain yang keluar bisa pelan-pelan keluar dari saluran peranakannya A. A diperbolehkan pulang, dibekali dengan alat untuk membuka saluran tersebut misalkan nanti dia merasa nggak enak. Jaga-jaga kok nanti siapa tahu mampet. Tapi setelah itu masalahnya belum juga selesai teman-teman. A bolak-balik ke rumah sakit, dia mengeluh kalau salurannya itu terus-terusan menyempit dan A untuk melebarkannya itu nggak berpengaruh apa-apa, tetap aja mampet, tetap perutnya sakit. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa dokter memutuskan untuk menutup kembali saluran tersebut. Dokter jelasin ke A kalau satu-satunya jalan supaya A nggak lagi haid itu adalah dengan pengangkatan rahim, tapi A dan keluarganya menolak. Dan akhirnya dokter mengambil jalan tengah. Dia kasih terapi hormonal supaya haidnya A itu benar-benar berhenti. Nah, setelah 2 tahun kemudian cara ini lumayan berhasil, tapi A tak merasakan nyeri luar biasa di perut bawahnya dan nyerinya semakin parah. Akhirnya ya udah gak ada pilihan lain. Lakukanlah operasi pengangkatan rahim. Saat itu putranya A sudah berusia 2,5 tahun dan putranya A wajahnya persis banget plek-ketiplek dengan pacarnya A. Nah teman-teman, makanya jangan pernah menunda memeriksakan kelainan atau keluhan pada tubuh kita, karena rasa malu, rasa takut itu bisa membuat masalah kesehatan yang serius nggak terdeteksi selama bertahun-tahun. Edukasi kesehatan yang benar tuh sangat-sangat penting supaya seseorang bisa memahami kondisi tubuhnya sendiri dan tahu nih kapan harus mencari pertolongan medis. Kasus medis yang tampak mustahil sekalipun mengajarkan kalau ilmu pengetahuan harus selalu tetap terbuka terhadap fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Dukungan keluarga dan orang-orang terdekat jadi faktor penting dalam membantu seseorang menghadapi kondisi medis yang langka, traumatis, dan juga penuh tantangan. Kasus ini ingatkan kita kalau tubuh manusia itu punya kompleksitas yang luar biasa, sehingga kita perlu bersikap rendah hati, terus belajar dan gak terburu-buru menyimpulkan sesuatu tanpa dasar ilmiah yang kuat.